Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Tetap semangat dan sehat selalu dalam menjalani pembelajaran daring hari ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai multimedia interaktif berbasis halaman web. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas mengenai mata pelajaran desain media interaktif, kemudian contoh-contoh media interaktif. Sebelum saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan materi ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran daring pada kali ini. Yang pertama, kalian nanti harus memahami definisi dari website. Yang kedua, kalian dapat membedakan website statis dan juga website dinamis. Dan yang ketiga, kalian harus memahami istilah-istilah dalam website. Dan yang terakhir, kalian juga harus memahami manfaat dari sebuah website. Oke, itu tadi adalah tujuan pembelajaran atau target kita pada daring hari ini. Selanjutnya, coba kalian simak, catat bila perlu informasi-informasi penting yang akan saya sampaikan melalui cuplikan video berikut. Oke, simak dan perhatikan video pembelajaran terkait dengan materi tersebut. Mendengar istilah website, tentunya itu bukan merupakan hal yang asing lagi, terutama di era digital seperti sekarang ini. Tapi mungkin terkadang kita masih bingung, website itu apa ya? Apakah sejenis makanan? Sederhananya seperti ini. Website merupakan dokumen yang diformat dalam bentuk markup language yang disebut dengan HTML. HTML sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language yang memiliki kapabilitas untuk menampilkan teks, grafik, audio, dan file video. Keseluruhan file website ini disimpan dalam perangkat yang disebut dengan server, di mana server tersebut terhubung dengan internet menggunakan suatu alamat IP. Alamat IP atau Internet Protocol merupakan suatu set angka yang berfungsi sebagai alamat dari suatu perangkat atau jaringan di dalam internet. IP sendiri memiliki nama alternatif yang biasa kita sebut dengan domain. Domain itu misalnya seperti youtube.com, asaljeplak.com, atau misalnya .co.id, .org, dan lain-lain. Setiap alamat domain biasanya terhubung dengan suatu alamat IP. Jadi pada saat kita mengakses suatu website menggunakan alamat domain, itu sebenarnya kita sedang mengakses menggunakan alamat IP yang disamarkan menjadi nama domain. IP sendiri ada dua jenis. Yang pertama yaitu IP public, yang kedua adalah IP private. Contoh dari IP private adalah IP yang terdaftar pada perangkat hotspot kamu misalnya. Mungkin beberapa dari kamu sudah tahu kalau untuk mengakses router atau perangkat hotspot, kita biasanya mengetikkan alamat seperti 192.168.1.1 pada web browser. IP tersebut merupakan IP private yang hanya bisa diakses melalui jaringan internal kita saja. Sementara yang disebut dengan IP public merupakan alamat IP yang terdaftar secara global, di mana masing-masing perangkat memiliki alamat unik, sehingga tidak ada yang sama antar perangkat, dan biasanya terkoneksi melalui jaringan World Wide Web, atau istilah lainnya internet. Nah, kembali lagi pada pengertian website, analoginya adalah anggaplah suatu website sebagai suatu folder di dalam komputer kamu. Folder tersebut dapat diakses selama orang lain mengetahui alamat dari folder tersebut. Kalau pada komputer biasanya kita menggunakan Windows Explorer atau File Explorer untuk mengakses folder, untuk mengakses website biasanya kita menggunakan software yang disebut dengan web browser. Web browser itu contohnya seperti Chrome, Firefox,
Internet Explorer, atau Safari. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin membuat website? Apabila kamu ingin membuat website, kamu perlu mempelajari bahasa pemrograman HTML atau menggunakan CMS alias Content Management System seperti WordPress, Joomla, Drupal, dan lain sebagainya yang akan sangat berguna untuk membantu kamu dalam membuat website. Untuk tingkatan yang lebih advance lagi, kamu juga perlu mempelajari bahasa pemrograman lainnya, seperti misalnya PHP, JavaScript. Kemudian kita akan membahas tentang dua jenis website, yaitu website statis dan dinamis. Website statis adalah website yang mana pengguna tidak dapat mengubah konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Halaman-halaman web tersebut tidak memiliki database. Data dan informasi yang ada pada website statis tidak berubah-ubah kecuali diubah sintaksnya. Dokumen web yang dikirim pada klien akan sama isinya dengan apa yang ada di web server. Contoh dari web statis adalah web yang berisi profil perusahaan. Di sana hanya ada beberapa halaman saja dan kontennya hampir tidak pernah berubah karena konten langsung diletakkan pada file HTML saja. Kemudian, dalam web dinamis, interaksi yang terjadi antara pengguna dan server sangat kompleks. Seseorang bisa mengubah konten dari halaman tertentu dengan menggunakan browser. Request atau permintaan dari pengguna dapat diproses oleh server kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut alur programnya. Halaman-halaman web tersebut memiliki database. Web dinamis memiliki data dan informasi yang berbeda-beda tergantung pada input apa yang disampaikan klien. Dokumen yang sampai di klien akan berbeda dengan dokumen yang ada di web server. Contoh dari web dinamis adalah portal berita dan jejaring sosial. Lihat saja pada website tersebut, isinya sering diperbarui atau diupdate oleh pemilik atau penggunanya. Bahkan untuk jejaring sosial sangat sering diupdate setiap hari. Secara umum, dapat kita jabarkan manfaat website, yaitu jarak tidak masalah, dapat berhubung secara langsung tanpa mengenal batas provinsi, kota, desa, bahkan negara. Dapat mengirim pesan sehingga suatu saat diupdate dapat melihat. Usaha dan bisnis dapat mencapai target lebih cepat. Semua orang akan mengenal bisnis dan profil kita. Membuka diri dengan dunia, dapat dengan mudah memperkenalkan daerah, sekolah, perusahaan, atau usaha kita. Nah, kurang lebih seperti itulah definisi singkat dari website. Semoga penjelasan sederhana ini bisa membantu kamu memahami apa itu website dan bagaimana cara kerjanya. Tapi setelah kalian menyimak video yang sudah saya berikan tadi, coba kalian kerjakan tugas pada daring ini. Ada 3 soal yang harus kalian tuntaskan. Yang pertama, tuliskan 5 aplikasi yang digunakan untuk mengakses sebuah website. Dan yang kedua, jelaskan perbedaan IP private dan juga IP public. Dan yang ketiga, coba sebutkan 5 profesi kerja yang berhubungan dengan website. Oke, tulis jawaban kalian, dan kalau sudah selesai kalian bisa foto dan juga upload pada link yang sudah di-share di grup WhatsApp. Untuk batas pengumpulan tugas kali ini saya kasih waktu sampai jam 8 malam nanti. Ya, ingat tugas kali ini harus diselesaikan sampai jam 8 malam. Lebih dari itu saya anggap tidak mengerjakan tugas atau tidak mengikuti tugas harian yang sudah saya sampaikan. Demikian
demikian untuk pembelajaran daring hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ketemu lagi di pembelajaran daring selanjutnya dengan materi storyboard. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.